Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat, dan kita masih berbincang mengenai yang namanya cacar air atau juga varicella zoster bersama dengan Dr. Sony Kurniawan. Nah, kita akan dengarkan kembali ada satu slide yang belum dijelaskan oleh Dr. Sony, silakan dok. Ini slide yang terakhir ya. Ini tentang ini tentang edukasinya. Oke, yang pertama adalah ini jangan panik ya kalau dengan penyakit ini. Yang pertama, jelaskan bahwa penyakit ini self-limiting pada pasien yang imunokompeten. Jadi kenapa? Sebenarnya penyakit virus itu dia bisa mati dengan sistem kekebalan kita. Tetapi ada beberapa orang ini punya masalah di imunnya, sehingga imunnya tidak bisa melawan infeksi-infeksi dari virus itu. Makanya butuh pengobatan lebih lanjut, seperti itu. Tetapi kan kita tidak bisa menilai nih, imun kita bagus atau enggak. Makanya disarankan adalah langsung melakukan pengobatan, gitu. Yang kedua, komplikasi ringan dapat berupa infeksi bakteri sekunder. Dari mana asalnya? Dari koreng atau krusta yang kita garuk-garuk dari sel yang pecah tadi. Nah, inilah yang bisa ditakutkan tadi. Dia bakal luka, kalau misalnya pasiennya punya penyakit lain, kayak DM gitu. Kan susah tuh penyembuhan lukanya, karena gula darahnya terlalu tinggi, gitu. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh. Kemudian pasien dikarantina untuk mencegah penularan. Sama lah kayaknya mungkin COVID ini mengajarkan kita ya cara proses karantina itu gimana sebenarnya. Kadang malah ada orang yang sudah kena varicella tetap aja lalu lalang gitu. Waktu kecil tuh begitu. Akhirnya temennya tertular juga yang lain banyak gitu. Karena nggak tahu tadi. Dan yang terakhir adalah gunakan obat sesuai petunjuk dokter. Jadi kalau dokter saran 5 kali sehari ya minum 5 kali. Jangan terus ngeyel, kalau jangan ngeyel. Terus seharinya 20 tablet memang ya udah diminum aja 20 tablet. Memang anjurannya segitu untuk menyesuaikan dosis atau capaian dosis maksimalnya tadi. Tetapi kalau anak-anak beda ya. Anak-anak itu dia pengobatannya selalu mengikuti per kilogram berat badan. Itu yang perlu dibantu-bantu ya. Jadi jangan ngeyel untuk pasien-pasien yang mengenai cacar air. Kalau obatnya banyak emang segitu yang harus dihabiskan ya dokter. Nah, kalau semisalnya pasien ini belum ini nih, nggak ngabisin obatnya dok, ngabisin obatnya tapi udah perlahan-lahan sembuh nih. Nah, itu gimana tuh? Apakah bakalan cepat lagi muncul cacarnya atau seperti apa? Biasanya pengobatan itu kita anjurkan 7-10 hari ya untuk pasien-pasien seperti ini. Tetapi memang ada pasien yang 5 hari mereka udah stop gitu kan, ngerasa tubuhnya udah fit lagi. Ya nggak masalah sih sebenarnya, tetapi tetap dalam pantauan. Pertama hindari keluhan-keluhan tadi ya. Keluhan tadi nggak ada lagi, dia udah fit ya nggak masalah sebenarnya, dia berhentikan. Karena biasanya memang masa 5 hari itu udah masa-masa perbaikan imun ya. Dia udah mulai membaik. Makanya di hari kelima tuh kadang orang udah enek minum obat kan. Ya, akhirnya di stopnya aja gitu. Baik. Tapi nggak masalah sih. Nah, kalau ciri-ciri untuk cacar airnya itu sembuh, ciri-ciri yang pertama, dia udah bisa aktivitas lagi, nafsu makannya udah membaik, keluhan demamnya udah hilang, rasa tidak enak di badannya udah kembali fit gitu kan. Itu yang pertama, berarti dia sudah melewati fase-fase prodromal tadi. Atau boleh juga ciri-cirinya itu udah pindah ke orang lain ya. Jangan. Terus yang kedua, dia sudah melewati stadium erupsi itu, merah-merahnya udah mulai berkurang. Kalau misalnya awal-awal dia timbulnya merahnya tuh terang, akhirnya dia mulai bentuk lonjong, bentuk air, bentuk isi nanas itu, dia udah mulai kurang seperti itu. Baik. Nah, tapi biasanya menyisakan gejala sih kalau udah orang dewasa. Baik. Mungkin kali ini kita berbicara mengenai perawatan setelah sembuh. Apa yang dilakukan dokter? Perawatan dari cacar air yang setelah sembuh, karena banyak banget kan ya kan bekas-bekas yang mungkin membuat penampilan dan sebagainya. Yang pertama sih kalau secara umum, kalau cowok ya biasanya yang paling dilihat tuh di wajah, di leher ya, karena kesannya tuh kesan estetik lah ibarat kata ya kan. Iya, untuk keindahan diri sendiri gitu kan. Ya biasanya yang pertama kalau memang parah korengnya, kita bantu dengan salep-salep antibiotik untuk penyembuhan gitu ya. Kemudian dibiasakan untuk
cuci muka ya, pakai facial wash sehari-hari nggak masalah seperti itu. Terus yang pertama, leher ini adalah daerah yang rentan dengan keringat. Oke. Ya, nah kalau bisa, kalau memang ada keringatan, sediakan handuk untuk dibersihkan keringatnya. Langsung dilap ya keringatnya. Karena kenapa? Kalau misalnya dia kena ke luka, perih, digaruk lagi, ngulang lagi, gitu. Itu ya takut lagi muncul merahnya lagi, gitu. Kalau di badan tadi ya biasanya kita bakal kasih ada kayak lotion, kemudian kayak ada pelembab untuk mengurangi rasa gatal seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir nih, yang namanya varicella zoster atau cacar air, biasanya tuh tadi udah dibilang dokter bahwa kalau gatal itu pakai bedak-bedak yang di warung, salisil gitu ya kan. Itu emang ngaruh, Dok? Ya, biasanya gini, yang pertama kadang dokter itu meresepkan sebenarnya satu obat anti gatal, tapi diminumnya saat mau tidur. Karena kenapa? Menjaga kualitas tidurnya tetap baik, istirahatnya tetap baik. Tetapi untuk sehari-harinya biasanya kita resepkan tuh yang penggunaannya 2 kali sehari ya, gitu. Obat anti gatal ya, misalnya lotion kalamin seperti itu ya boleh dikasih. Cuma cara pemberiannya yang tidak harus diperhatikan. Dia nggak boleh di leher sampai ke atas tuh jangan dikasih. Oh gitu. Jadi memang gatalnya luar biasa. Gatalnya luar biasa. Ya. Nah, kalau masih juga gatal banget dan obat yang dikasih dokter pun juga belum berkurang, terus bedak pun juga belum berkurang, apa yang harus dilakukan? Kalau gatal yang pertama kita pasti obatnya itu topikal ya. Obat topikal itu bedak kayak gitu. Kemudian yang kedua, biasanya kita resepkan obat oral, sistemik untuk mengurangi. Tapi yang pertama kita harus perhatikan pekerjaan si pasien. Ini mengganggu atau enggak? Kita kasih obat tidur gitu kan. Oh enggak apa-apa dok, kalau misalnya siang enggak apa-apa. Ya udah kita kasih biasanya untuk mengurangi rasa gatalnya. Balik lagi ke kebutuhan pasien sih. Kebutuhan pasiennya ya. Baik. Nah terakhir dokter mungkin ada yang mau ingin disampaikan untuk siang hari ini untuk closing kita di Dokter Kita TVRI Bengkulu mengenai varicella zoster. Ya. Jadi pada umumnya varicella zoster ini memang penyakit virus ya. Kadang orang ngerasa kok saya belum kena cacar, ya bersyukur kalau belum kena. Sebaiknya dihindari ya kan. Tapi memang ketika kenanya udah dewasa itu bakal lebih berat dan pengobatannya bakal lebih spesifik seperti itu. Dan yang paling terpenting adalah kalau misalnya makanan cukupkan dengan rehidrasi, minum air putih yang cukup dan makanan dengan tinggi kalori dan tinggi protein. Itu boleh sih nggak apa-apa. Intinya ketika kena varicella zoster langsung cek ke dokter dulu biar pemberian antivirusnya sesuai dengan dosisnya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Sony Kurniawan untuk edukasi luar biasa untuk pagi hari ini mengenai cacar air dan juga varicella zoster, pemirsa, dan semoga bermanfaat yang telah kita sampaikan. Dan jangan sampai penyakit ini bisa menjebak, jadi harus dikarantina dulu ya kan, bukan hanya COVID-19. Baik, saya Khairul pamit. Terima kasih Dr. Sony juga pamit, kru juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.